Sudah kelihatan, Pak? Ya, tinggal di full screen. Silakan. Ya, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Alif Akbar. Halo. Saya Muhammad Ramzi Putra. Ya. Saya Malik Yawanda. Saya Rizky Maulana. Pada hari ini, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Berikut ini ada profil dari anggota tim kami. Pertama, yaitu adalah latar belakang untuk presentasi kami. Semakin meningkatnya perkembangan zaman, maka tuntutan masyarakat untuk kemudahan dalam hidup semakin meningkat. Salah satunya adalah keinginan masyarakat untuk mendapat buah yang matang dan segar. Salah satu cara untuk bisa mendapatkan buah yang matang dan segar adalah dengan memakai alat pendeteksi tingkat kematangan pada buah-buahan. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi, maka penentuan warna yang manual ini bisa digantikan dengan sistem penentuan warna yang otomatis. Buah stroberi merupakan salah satu buah yang memiliki warna yang kompleks. Untuk menentukan kematangannya, untuk menentukan kematangan buah stroberi tersebut tidak hanya dilakukan secara konvensional atau manual, tetapi bisa juga dapat dilakukan secara komputing atau berbasis teknologi. Tinjauan teknologi yang digunakan. Di sini ada Arduino Nano. Definisi Arduino Nano adalah suatu papan sirkuit pengembang berukuran kecil yang di dalamnya sudah tersedia microcontroller serta mendukung penggunaan breadboard. Arduino Nano khusus dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Gravitex dengan menggunakan basis microcontroller Atmega 328 untuk Arduino Nano volume 3 atau Atmega 168. Untuk Arduino Nano volume 2 selanjutnya Liv. Yang kedua, sensor TCS 3200. Sensor warna TCS 3200 adalah sebuah sensor yang digunakan dengan menggunakan chip sensor TAOS TC200
3200 RGB. Sensor warna ini mampu mendeteksi berbagai jenis warna berdasarkan panjang gelombang. Sensor ini sangat berguna untuk proyek yang melibatkan penggunaan warna, pencocokan warna, pengurutan warna, dan lain sebagainya. LCD atau Liquid Crystal Display. LCD atau Liquid Crystal Display adalah suatu jenis media display atau tampilan yang menggunakan kristal cahaya atau liquid crystal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. LCD atau Liquid Crystal Display pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian backlight, lampu latar belakang, dan bagian liquid kristal atau kristal cahaya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, LCD tidak memancarkan pencahayaan apapun. LCD hanya merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan backlight atau cahaya latar belakang untuk sumber cahayanya. Cahaya backlight tersebut pada umumnya berwarna putih, sedangkan kristal cahaya atau liquid crystal sendiri adalah cairan organik yang berada di antara dua lembar kaca yang memiliki permukaan transparan dan konduktif. Ya, di sini ada buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan syarat tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Pada umumnya, buzzer elektronika ini sering digunakan sebagai alarm karena penggunaannya yang cukup murah, yaitu dengan memberikan tegangan input, maka buzzer elektronika akan menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi yang dapat didengar manusia. Berikut ini adalah blok diagramnya. Yang pertama adalah adaptor, yang kemudian sensor warna CCS 3200, Arduino Nano, LCD, dan buzzer. Yang ini merupakan contoh gambar alatnya yang kita temukan di internet. Berikut ini adalah rancangan biaya yang kita butuhkan. Pertama, TCS 3200 sebanyak 1 pieces, harganya 99.000. Selanjutnya ada Arduino Nano 1 pieces 120.000. Selanjutnya ada LCD display menggunakan 1 pieces, harganya 2.700. Selanjutnya ada kabel jumper, kita menggunakan 12 pieces yang harga satuannya 350 perak, dan total 12 pieces itu 4.200. Selanjutnya ada buzzer kita menggunakan 1 pieces, harganya 1.900, dan biaya tak terduga 126.000, dan total biayanya adalah 377.200 perak.
Ya, di sini ada jadwal pelaksanaan proyeknya. Perencanaan dimulai dari awal bulan Maret, yaitu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Sedangkan analisanya dimulai juga dari Maret, yaitu minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Perancangannya dimulai dari minggu keempat bulan Maret dan minggu pertama bulan April. Presentasi progresnya dimulai dari minggu pertama April dan minggu kedua April juga. Dan minggu kedua pada bulan Mei, implementasinya dimulai dari minggu ketiga bulan Mei dan minggu keempat bulan Mei. Uji coba dimulai dari minggu pertama bulan Juni, minggu kedua bulan Juni, dan minggu ketiga bulan Juni. Pembuatan posternya dibuat pada minggu kedua bulan Juli. Presentasi akhir atau demo dimulai pada minggu kedua bulan Juli. Sebentar Pak, komputer saya nge-lag Pak. Ya, Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu objek warna yang didekatkan pada sensor warna harus tepat. Hal ini bertujuan agar informasi yang ditampilkan akurat. Jika tidak, maka sensor warna tidak bisa menampilkan informasi yang akurat. Saran, sebaiknya alat yang telah dirancang dapat mendeteksi kematangan buah, tidak hanya warnanya saja yang dapat dideteksi agar alat dapat berfungsi lebih baik lagi. Perlu pemakanan yang tepat mengenai cara kerja sensor TCS 3200. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? ya. Jadi ini kan untuk mendeteksi kematangan buah ya. Ini ya. Iya, Pak. Terus setelah terdeteksi oleh alat ini, apa yang dilakukan setelah itu? Kenapa Pak? Ya, setelah mendeteksi kematangan buah, apa informasinya yang dikasih ke petani gitu, sehingga petani harus memetik kan gitu kan harusnya. Ya, kira-kira gimana? Ya, silakan. Jadi outputnya ini bentuknya seperti apa? Outputnya, sehingga bisa menginformasikan petani gitu. Ya, suara saya kedengeran? Ya. Halo? Iya Pak, dengar Pak. Ya. Gimana itu gimana?
Jadi alat ini outputnya seperti apa? Jadi ini outputnya itu Pak, kalau misalnya kita mendekatkan alat ini ke buah, maka alat itu akan memberitahu apakah buah ini sudah matang atau enggak Pak. Ya. Gimana cara memberitahunya? Tampilan dalam tampilan atau kayak gimana? Atau bunyi atau apa? Dengan tulisan di LCD sama buzzer yang menghasilkan suara Pak. Tulisannya memberitahu kalau buah ini sudah matang, sama buzzernya mengeluarkan suara, begitu Pak. Jadi petaninya akan jalan gitu ya, ngecek buah satu-satu gitu, sambil bawa alat ini. Gimana? Begitu ya, jadi proses ininya, proses penggunaan alat ininya. Enggak sih Pak sebenarnya. Jadi gimana cara menggunakan alat ini? Itu harus dijelaskan ya. Gimana cara Iya Pak. Nah, menggunakan alat ini gimana ya? Jadi kan kita bikin alat tuh harus ada cara menggunakannya gitu ya. Apakah misalnya cuma sekedar misalnya gini ya, misalnya gini, apa dia petani dia keliling lihat ya, terus setelah itu informasinya dibikin dalam bentuk TXT, jadi wilayah-wilayah yang mana yang buah-buahnya sudah matang, sehingga nanti berbeda dengan yang tim pemetik buahnya misalnya. Jadi pemetik buahnya itu bikin rutenya ke tempat yang matang-matang udah matang duluan gitu, jadi nggak harus menjelajah ke semua wilayah kebun misalnya. Itu sebagai contoh aja misalnya. Alat ini digunakan buat apa. Jadi itu nanti diperjelas saja ya. Sekarang tampilkan itunya ya. Tampilkan posternya silakan. Ya Pak. Ya. Tapi poster kita seadanya Pak. Ya. Cuma segini doang, seadanya doang. Kok baru seadanya? Coba lihat full screen coba. Full screen, full screen. Iya Pak, cuma seadanya doang ini. Belum selesai. Ya diselesaikan ya posternya ya. Tadi saya udah bilang poster-posternya harus apa namanya cukup menjelaskan ya, terus dibacanya enak, tampilannya, kelengkapannya juga ada referensi ya, ada acknowledgement, selain ada bagian-bagian utama. Dibaca semua petunjuknya yang ada di dalam V-Class ya. Jadi ya, Pak. Silakan kalau gitu tutup aja dulu. Ya Pak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.